Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan judul Roh Kudus memimpin orang percaya untuk hidup teratur. Setiap orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya akan menerima karunia Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Karunia Roh Kudus yang dimaksud itu berbeda-beda, tetapi dengan roh yang sama. Ada karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk mengadakan mujizat, dan karunia lainnya yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang dikehendakinya. Roh Kudus memimpin hidup orang percaya, bukan supaya kita menjadi orang yang bebas melakukan apa saja yang kita mau, melainkan untuk hidup dengan benar dan teratur. Maka dalam setiap hal yang kita lakukan, kita mengikut sertakan Tuhan untuk bekerja. Hidup yang teratur ini bukan saja terlihat dalam gereja, tetapi juga dalam keseharian kita. Harus ada kesamaan antara saat melakukan kegiatan sehari-hari dengan saat hidup dalam persekutuan. Atau dengan kata lain, saat kita berada di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat rekreasi, cara hidup kita, gaya hidup kita harus sama saat berada di dalam gereja. Jangan sampai kita baik di dalam gereja, tetapi di luar gereja tidak. Roh Kudus memimpin hidup orang percaya kepada kebenaran dalam semua aspek kehidupan kita, bukan hanya sebagian dari kehidupan kita. Maka kita harus memiliki kerendahan hati untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hal serupa yang sama yang harus kita pahami mengenai karunia Roh Kudus. Karunia yang kita miliki juga harus dipergunakan dengan benar dan teratur. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jika kita memiliki karunia untuk bernubuat, biarlah kita bernubuat. Jika kita memiliki karunia untuk berbahasa roh, biarlah kita berbahasa roh. Namun semuanya dilakukan dengan teratur dan mendatangkan damai sejahtera, bukan kekacauan. Kita jangan menjadi orang yang sombong rohani, karena kita memiliki karunia yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kita juga jangan merasa bahwa karena iman seseorang lemah, maka tidak memiliki karunia yang hebat. Tuhan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Karunia bukan saja untuk bisa berbahasa roh atau bernubuat, tetapi juga ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada juga karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Setiap karunia yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, maka kita mempergunakannya bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk membangun jemaat, sehingga jemaat semakin mengenal Tuhan, memiliki iman yang bertumbuh dan teguh, dan jemaat semakin mau hidup taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita menjadi jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup benar dan teratur setiap hari-harinya. Bahkan menjadi jemaat yang mempergunakan karunia yang kita miliki dengan teratur dan juga untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.